Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Widodo dengan NIM 241524003, mewakili teman-teman saya untuk menjelaskan tema yang kita ambil, yaitu optimasi itinerary kuliner viral di Bandung menggunakan algoritma Dijkstra dan enrichment path. Ini anggota tim saya, ada Belva dengan NIM 241524035, saya sendiri, kemudian ada Muhammad Zain Arido dengan NIM 241524056. Kenapa sih kita ngambil tema optimasi itinerary ini? Pertama, banyak nih orang Bandung tuh sulit mengunjungi banyak tempat kuliner dalam satu hari karena berbagai alasan. Contohnya transportasi yang mereka pakai, terus orang-orangnya yang biasanya nggak tahu environment di Bandung, terus kurangnya planning, kemudian environment Bandung itu sendiri. Nah, ini fishbone yang kita buat dari transportasi, kayak kondisi kendaraannya apakah prima atau enggak, terus masalah parkir, jenis kendaraannya biasanya buat tempat-tempat kuliner tuh ada di tempat-tempat kecil, jadi kalau mobil nggak usah masuk. Terus di environment ada kondisi lalu lintas yang padat, cuaca yang buruk, sama popularitas lokasi. Popularitas lokasi di sini maksudnya kayak tempat yang bakal mereka kunjungi itu popularitasnya tinggi dan mereka nggak tahu, jadi bakal lama lah gitu. Kemudian dari people-nya, kurangnya pengetahuan area, terus kondisi fisik dari orang-orangnya, terus manajemen waktu yang buruk. Nah, di planning ini kayak anggarannya nih, pertama anggaran dari anggaran biayanya, kemudian dari anggaran waktunya juga. Biasanya tuh mereka tuh kurang prepare, jadi kita di sini bakal ngasih solusi buat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zain Arido dengan NIM 241524056. Di sini saya akan menjelaskan solusi masalah dari permasalahan yang telah dijelaskan oleh Fakhri. Di sini kita menggunakan dua algoritma utama, yaitu shortest path dengan rute optimal. Dalam shortest path ini kita menggunakan algoritma Dijkstra, di mana kita mencari rute tercepat dan yang sampai ke tujuan. Lalu yang kedua, kita memakai progressive enriched path, di mana kita mencari semua vertex terdekat dari current vertex supaya bisa mengunjungi banyak vertex sekaligus mencari shortest path atau jarak terdekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Belva Abtalidayat dengan NIM 241524035. Di sini saya akan menjelaskan bagian selanjutnya, yaitu terkait pemodelan dan analisis awal, yang mana kita memodelkannya berupa adjacency list dan juga adjacency matrix. Nah, tahap ini itu bertujuan untuk menerjemahkan data lokasi kuliner di Bandung ke dalam bentuk graf yang bisa dianalisis. Di adjacency list, kami merepresentasikan bahwa setiap simpul itu atau vertex mewakili satu tempat kuliner, dan juga untuk sisi atau edge mewakili koneksi antar lokasi, yang dimana ini tuh berupa bobot waktu tempuh antar lokasi. Dapat dilihat juga di sini di adjacency list, misalnya kita sudah menghubungkan antara vertex. Dapat dilihat misalnya warung Bu Imas ke ini berhubungan langsung dengan titik-titik lainnya, seperti warung lokal, Jalan Braga, toko roti Sidodadi, dan juga Ramen Bajuri. Selanjutnya di adjacency matrix, kami merepresentasikan baris dan kolom ini berupa vertex tempat kulinernya, yang dimana elemen di dalam matriks ini berupa bobot atau waktu tempuh antar lokasinya, dimana representasi ini membantu kami memverifikasi hubungan antara node secara matematis dan memastikan tidak ada simpul yang terisolasi. Dan juga matriks ini menjadi dasar perhitungan algoritma Dijkstra yang digunakan pada tahap implementasi nantinya. Seperti itu. Lanjut ke visualisasi dan interpretasi. Di sini ada contoh graf yang telah saya buat, yaitu dari bakmi cokin menuju dimsum 9 ayam dengan lokasi kuliner yang wajibnya yaitu kedai roti ibu saya. Di sini saya mengalokasikan waktu 8 jam dan total biaya aktual itu 300.000. Seperti yang bisa dilihat, sisa anggarannya itu 55.000 karena hanya terpakai 245.000, dan sisa anggaran waktunya itu 391 menit karena hanya terpakai 89 menit atau 1,5 jam. Nah, dari graf yang kita lihat ini juga bersifat
fully connected atau terhubung sepenuhnya, di mana semua vertex itu bisa dikunjungi, jadi tidak ada vertex yang terpisah sendiri dan tidak ada jalannya. Lalu yang kedua, bisa dilihat juga tidak ada loop edges yang bersifat loop, dan juga semua edges-nya itu bersifat non negatif, jadi cocok untuk algoritma Dijkstra atau mencari shortest path. Nah, selain shortest path ini, kami memakai enrich path, di mana dia mencari path atau jalur yang paling optimal atau efisien, di mana kita memakai skor, yaitu skor untuk current path dan skor untuk n vertex dan current vertex. Dan current vertex-nya ini berfungsi untuk menentukan mana vertex yang terdekat, yang paling terdekat dari vertex yang sedang dikunjungi. N vertex ini untuk menentukan bahwa jalan yang dipakai itu tidak memakai jalan yang memutar atau sesuai dengan arah yang ingin dituju. Selanjutnya saya akan melakukan demo dari aplikasi Graph yang telah kami buat. Di sini dapat dilihat GUI dari aplikasi yang telah kami kembangkan. Di bagian panel kiri atas terdapat kolom input untuk titik awal, tujuan akhir, anggaran waktu, dan juga anggaran biaya. Yang mana titik-titik awal dan titik akhir ini dapat kita pilih secara bebas, dan anggaran waktu dan anggaran biayanya juga dapat disesuaikan. Selanjutnya di panel bawah setelah panel input terdapat panel opsional, yang mana di sini tuh pilihan lokasi yang wajib dikunjungi terkait lokasi-lokasi yang harus dikunjungi sebelum vertex tersebut mencapai titik akhir, seperti itu. Dan kita bisa bebas memilih berapapun vertex yang ingin kita kunjungi. Selanjutnya ada tombol rencanakan tour, yang mana tombol ini akan memanggil fungsi, yaitu final tour algorithm, yang di dalamnya terdapat algoritma Dijkstra dan juga algoritma progressive enrich path, yang nantinya akan menghitung optimalisasi dari rute yang telah kita rencanakan. Selanjutnya ada panel hasil analisis, yang dimana di sini tuh akan menampilkan log perjalanan kita terkait. Dia akan menyediakan teks informatif seperti biaya, waktu tempuh, dan juga perjalanan-perjalanan yang akan kita lakukan, seperti itu. Lalu di bagian panel kanan terdapat graf visual dari graf yang dibuat semirip mungkin seperti yang terdapat pada Google Maps. Dan juga di terakhir ada legenda yang dapat membantu membuat kita paham terkait warna vertex apa saja yang memberikan informasi seperti warna oranye itu start, warna merah itu end, dan juga warna kuning itu vertex yang dikunjungi dari perjalanan kita, seperti itu. Selanjutnya untuk kasus-kasus yang dapat terjadi di aplikasi kita ini dan juga hasil optimalisasinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, lanjut ke test case dari program yang telah kami buat, di mana mulainya itu akan dari Harmony Dimsum dan tujuan akhirnya itu Emperano Pizza. Nah, bisa dilihat jika anggaran waktu dan anggaran biaya tidak cukup, tour tidak akan berjalan atau akan dinyatakan gagal oleh log. Nah, namun ketika anggaran waktu itu pas-pasan atau 2 jam dengan anggaran biaya yang cukup, bisa dilihat dia dari Harmony Dimsum ke John Enson akan langsung ke Emperano Pizza. Nah, vertex garis lurus ini adalah maksudnya dia tidak mengunjungi vertex lain, tetapi tetap melewati vertex-vertex lain menggunakan algoritma Dijkstra. Nah, jika kita naikkan lagi anggaran waktunya 3 jam, ia akan mengunjungi beberapa vertex, contohnya kedai roti ibu saya, sate jando, dagang gedung sate, dan Five Monkey Burgers. Bagaimana jika alokasi waktunya cukup tetapi anggaran biayanya kurang misalnya? Nah, dia juga sama, dia tidak akan memulai perjalanan atau dinyatakan gagal karena alokasi biaya kurang. Nah, misalnya anggaran biaya itu lebih dari cukup dan anggaran waktu lebih dari cukup, misalnya ini kita atur ke 1 juta.
Nah, bisa dilihat dia pasti akan mengunjungi dengan rute yang paling optimal ke Emperano Pizza. Lalu selain yang paling optimal juga, misal user ingin mengunjungi lokasi selain dari yang optimal ini, misalnya kita ingin dimsum 9 ayam yang sendiri di kiri bawah. Dimsum 9 ayam, kita bisa ini lalu rencanakan tur. Nah, dari kedai roti ibu saya dia akan mencari jalan ke warung lokal dan 9 ayam, dimsum 9 ayam. Nah, kita bisa tambahkan juga, bisa banyak gitu kalau misalnya emang user lumayan banyak waktu dan anggaran biayanya. Nah, bisa dilihat kalau di sini mungkin anggaran biaya dan waktunya kurang, mungkin kita bisa tambahkan di waktunya. Nah, bisa dilihat dia sampai ke Emperano Pizza. Nah, kalau memang anggaran waktu dan biayanya kurang, dia tidak akan sampai ke Emperano Pizza walaupun lokasi wajib yang kunjungnya itu semua sudah dikunjungi gitu. Mungkin cukup dari saya dan teman-teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.